Fasdul kesempatan menyatakan ada syarat-syarat menjamak sholat dengan jamak takdim. Ini kita boleh kerjakan sholat asar, yaitu zuhur boleh, mengerjakan sholat zuhur untuk asar boleh. Kemudian boleh pula zuhur 4 rakaat jadi 2 aja, asar 4 rakaat jadi 2 aja. Itu kemudahan perantauan. Nah, ini kita harus tahu, banyak ngerti, belajar. Nah, ini bicarakan dulu tentang jamak takdim. Jamak takdim itu artinya mengerjakan asar pada waktu zuhur. Kalau kita jamak takhir, mengerjakan zuhur pada waktu asar. Nah, itu boleh. Kalau kita dalam perantauan, ada syarat-syarat tertentu. Ini kita bicarakan. Faslun fi syuruti jam'is sholati taqdiman. Coba ditengok. Kalimat itu tidak pakai alif lam syurut, tidak pakai alif lam jamak, dan jabatan kalimatnya mudhaf. Jabatan mudhaf wajib alif lam tidak boleh. As-shalah itu ada alif lam dan mudhaf ilaih. Karang musannifnya. Takdiman jadi hal. Mansub hal keadaan jamak takdim. Jadi dalam pasal ke musannif menjelaskan tentang syarat-syarat menjamak salat dengan jamak takdim. Ini menunjukkan ya asar pada waktu zuhur atau menunjukkan isya pada waktu maghrib. Yang menjamak takdim. Dan syarat nanti musafir kita sekitar 100 km. Perjalanan kita, itu baru boleh. Bahkan kurang dikit dari 1 km. Kalau Merlum, Asam boleh dulu. Ya, Jambi sudah boleh. Jalan 2 hari 2 malam. Jadi semalam. Yang kaki untuk grup. Itu ukur yang kendaraan apa? Pesawat apa ada masuk. Karena jangan diukur itu jalan dengan kaki. Yang pesawat ke Mekah 8 jam. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau kita buat jamak takdim artinya kita berniat sholat asar kerjalah pada waktu zuhur. Sholat isya kerjakanlah pada waktu maghrib. Yang jamak takdim. Tapi kalau kita membuat jamak takhir, kita kerjakan sholat zuhur pada waktu asar, sholat maghrib pada waktu isya. Ini enak. Kalau kita balik ke rumah, kita kena lagi asar. Mesti sholat tamam lah. Nah, itu perantauan yang itu dua berhalah yang dua berhalah. Suruh yang takdimi sawa'un kana bis safari aw bil matari arba'atun. Dia bab pada suruh yang takdimi bermula syarat-syarat jamak takdim sawa'un kana bis safari sama ada ini sebab musafir atau bil matari atau sebab hujan, yaitu 4. Kemudian buat arba'atun tidak arba'un, surut itu jamak hukum muannas, surut itu jamak taksir. Maka itu antara dan kabarnya. Itu sekarang mungkin arba'un 4 gimana? Tapi maksudnya arba'atun muannas. Surut itu hukumnya muannas jamak. Jam'in muannasun. Tiap jamak itu hukum muannas. Mereka katakan setiap jamak muannas, perempuan itu kalau bilang seorang takut, ini banyak. Gitu. Ya, katakan jamak muannas, setiap jamak muannas. Ya. Sebab musafir boleh jamak takdim sebab hujan. Kita di perantau ini jalan lebat, tak boleh kita jamakkan sebenarnya. Apa nama itu zuhur? Cuma tidak boleh kasar. Itu kan sebab uzurnya sebab hujan tak boleh kasar. Kalau kita dalam perantau jauh itu boleh kasar. Zuhur 2 rakaat saja, asar 2 rakaat saja. Gitu.
itu namanya kasar dan jamak. Nah, yang boleh dijamakkan ini zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak boleh. Ya. Yang boleh dikasarkan zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib boleh. Ini waktu gitu. Ini mana syurut jamak takdim, syarat-syarat jamak takdim. Nanti kita bawa dulu, artinya atau asar waktu zuhur atau isya waktu maghrib, ada 4. Nah, baik yang kita musafir yang haruskan sholat kasar tadi atau dengan yang hujan. Nah, itu di tengah jalan, tak penting. Hujan kok lamunya. Nah, kita waktu itu zuhur, bawa asar. Tidak boleh dibuat 2 rakaat jamaknya. Semayang pada zuhur pada rakaat jamak. Allah Ta'ala. Semayang pada asar pada rakaat jamak. Tapi kalau kasar itu aku semayang pada zuhur 2 rakaat asar dan jamak. Allah Ta'ala. Nah, semayang asar 2 rakaat asar dan jamak. Nama kasar. Kasar itu artinya 4 jadi 2. Jamak itu 1 waktu timbang 2. 4 macam syarat jamak takdim. Ahaduha salah satu di antaranya al-bad'atu bil ula, memulai dengan pertama. Wahyal maghrib awil zuhur. Nah, maknanya kalau kita menjamak takdim waktu zuhur mesti sembahyang itu zuhur dulu kan. Ini itu waktunya. Dengan syarat kita ambil. Itu syarat. Kalau kita buat jamak takdim itu asar dulu kan tidak sah. Syarat tadi al-bad'atul ula, mulakan dari yang pertama. Mana? Maghrib, isya misalnya. Wah, isya pada maghrib dulu kan. Zuhur atau zuhur. Nah, kalau kita bawa waktu zuhur, zuhur dulu kan. Baru asar. Nah, itu. Ini kan 2 yang kita gabung dari. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, kalau kita jamak takdim dulu kan waktunya yang ada waktu itu mau waktu maghrib dan isya. Kita ambil lah waktu maghrib dulu kan. Isya itu kan numpang di kawan, membantu kawan. Nah, begitu juga tadi zuhur dengan asar. Jadi kita mengerjakan asar di waktu zuhur, berarti asar itu numpang di waktu kawan. Kita ambil yang waktu dulu. Nah, itu syarat. Kalau kita dulu kan jamak takdim itu kita dulu kan misalnya asar daripada zuhur, sudah sah. Antara maghrib dan isya kita mengajukan pada waktu maghrib jamak takdim dulu kan isya. Kalau zuhur maghrib tidak sah. Nah, syarat pertama itu al-bad'atu bil ula. Pertama dengan mulai dengan yang pertama. Ya, dengan waktu yang pertama tadi. Jadi tiba karena itu sunnah Nabi atau ajaran Nabi. Wali annal waqta laha. Karena bahasanya waktu itu baginya bagi yang pertama tadi. Bagi zuhur misalnya waktu zuhur waktunya itu dulu kan. Nah, kalau waktu kita maghrib dan isya, waktu maghrib coba itu dulu kan maghrib. Karena itu waktunya kan. Wasaniyatu tabi'atun laha, sedangkan salat yang kedua itu mengikut baginya. Nah, kita mengerjakan pada waktu zuhur, asar pun pada zuhur. Kita mengerjakan isya pada waktu maghrib, isya pun maghrib. Ternyata. Numpang itu kawan. Itu dulu kan, kawan ada punya waktu dulu. Itu kan itu. Kalau akasa, kalau sebaliknya, artinya kita ngambil jamak takdim tadi waktu zuhur, kita dulukan misalnya waktu asar, atau jamak takdim tadi antara maghrib dan isya, kita dulukan isya, sebalik itu. Bi an shallal isya qabla maghrib, seperti semua sembahyang isya pada sebelum maghrib. Isya didulukannya, berapa tuh maghrib? Oh tadi kan? Jamak takdim tadi. Awil asar atau waktu asar, qabla zuhur. Menunjukkan asar zuhur, kita menunjukkan jamak takdim waktu zuhur, asar dulu kan. Lam tasihha. Bentuknya jamak kasar tidak sah. Ya kan waktu kawan dulu kan lah, peman kawan dulu. Numpang ikut kawan. Awaknya jadi apa pula di supir. Seolah-olah begitu ya. Itu ya. Gimana? Awil asar qabla zuhur lam tasihha. Tasihah itu jazam itu aslinya yusahihu duha.
Dia waktu dijazam tasihha. Sahaha yusahir fa'ala yufa'ilu. Lakin lahu i'adatuha ba'da zuhri al-mut. Tapi kalau mendulu dari kawan tadi, kita ngajakin jamaah takdim atau zuhur dulu baru asar, tidak asar dulu kan? Bagaimana caranya? Kalau ulang asar itu zuhur, ulang asar sudah zuhur atau maghrib. Nah sudah kita maghrib baru ulang isya. Tadi kan kita dulu isya padahal itu maghrib. Seperti itu. Nah, in arad jam kalau minat buatkan jamaah. Nah, kalau minat buatkan jamaah macam dulu. Itu tanda kita mendahului jamaah takdim itu, misalnya jamaah takdim antara zuhur dengan asar kita dulu asar dulu. Kalau itu jamaah takdim pada sah. Akhirnya kita buat tadi jadi hasil itu kita buatlah zuhur dulu. Diulang. Zuhur dulu baru maghrib ulang. Nah, itu begitu. Syarat pertama. Wasaniha niyatul jam'i fiha. Yang kedua syaratnya jamaah takdim itu kalau kita membuat sholat jamaah takdim, jamaah itu mendahului waktunya itu. Yang dikatakan takdim tadi adalah mengajukan asar pada waktu zuhur, mengajukan isya pada waktu maghrib. Yang boleh jamaah sholat itu subuh tidak boleh jamaahkan. Nah, yang boleh kasar zuhur, asar, isya yang 4 rakaat. Jadi 2, maghrib tidak boleh tetap 2. Nah, itu. Dan salah satu di antara keringanan Islam. Itu itu jam 1. Kami jam takdim lah, sembahyang zuhur, bawalah asar. Di rumah itu lagi. Sudah sana. Kita lagi tiba ke rumah, ada kena lagi asar. Habis nama uzurnya kan musafir kan. Nah, itu begitu. Jadi kalau kita nilai seperti itu, tidak ada jalannya kita dari sholat. Kalimat kemohonan buat Tuhan, tempat jadi 2 aja. 2 waktu jadi 1 aja. Dan tak juga tu. Ya, ada. Itu. Jadi nilai itu. Ada mau kita ini sesuai dengan akal yang sehat. Ya, wasani haniyatul jam'i fiha. Yang kedua syaratnya meniatkan jamak padanya api salatul ula pada salat pertama. Ulama salam sekalipun di waktu salam. Jadi kita di salat pertama itu kita ambil jamak takdim. Tadi zuhur dulu, di waktu kita meniatkan untuk mau zuhur, mau asar. Itu. Itu katanya itu niatul jam'i fiha, meniatkan jamak. Usalli pada zuhri rakaatain kasran majmu'an. Ada lillahi ta'ala. Itu kedua itu masuk. Usalli pada asri pada rakaatain. Itu rakaat cuma kasran majmu'an, kasar dan jamak. Itu niat. Jadi waktu asar itu usalli pada asri rakaatain kasran majmu'an ila zuhri. Dan lillahi ta'ala. Karena kita ngikut kawan sebut kan zuhur. Kalau kita memang zuhur tadi, walaupun tidak disebutkan asar, tak payah. Ingat kita ada mau. Sekalipun kita di awal sembahyang tidak ada niat untuk membawa jamaah asar tadi, ya kepada zuhur jamaah takdim tadi, waktu salam jamaah niat sah. Ini walau ma'assalam. Tapi namun niat itu wajib. Ada niat untuk mengumpulkan antara dua salat. Jadi semua masukkan aramatul biratin pada kita. Aramatul biratin namun adaan. Kalau kasar tu menurut rakaatain. Ada rakaat. Dan majmu'an dan datang. Jadi kalau kita mungkin ke Jakarta mampir sebentar gitu, punya saya itu. Ini nak. Dari Mekah tu ngeliat Mekah tu di Padang Arafah tu. Padang Arafah tu maghrib sudah isya baru ke Mina. Maghrib tu ambil lah jam tadi. Kita pergi ke Mekah. Di Jakarta kita mirip berangkat lagi tu, biarlah jam takdim antara isya dengan maghrib. Jadi sembahyang lagi. Nah, subuh di Mekah lah utusan mana pula. Jadi kita berangkat jam 12 siang,
Nah, jam kita jam 12, jam kita sana lah jam 5. Jam 5 jam itu. Nah, di sana baru jam 2 gitu. Kemarin lah. Tengok kawan dia sama apa? Sama Haji Medina. Kawan kita ni siapa semayang tu. Ramadan tu kau dah. Lah sambung tu nak dak kau dah. Kamu tegur tu PC apa dia je. Oh jam 2 sana. Jam jam itu jam 5. Nah, kita kan sisi 4 jam. Ya, tadi syarat kedua meniatkan jamak padanya pada solat yang pertama. Solat pertama itu misalnya zuhur, itu kita niatkan untuk mewasar. Solat pertama maghrib, itu meniatkan buat isya. Wasalisuha al-mualat. Yang ketiga syarat mualat. Bainum antara itu mualat berturut yang lama sehingga antara zuhur dan asar kau. Yang nama berdinya. Ai benar salatain antara dua salat. Mualat. Bi alla yatul al-qasdu bainahuma urfan. Yang kedua tidak memanjangkan ya penceraian antara keduanya pada adat. Ini adat walaupun dia misalnya ada beranjak di tempatnya itu, sebentar boleh lagi. Tidak lama istilahnya. Kecuali kalau kita lah nak pergi makan-makan macam kita ke sana baru kita semayang ambil asar misalnya, tidak boleh. Yang lama penceraian antara dua solat itu. Bahwa tidak memanjangkan yang percaya antara keduanya pada adat. Fa'inta lal faslu walau bi'udrin, jikalau panjang penceraiannya sudah semayang zuhur tu lama kita berpisah atau semayang asar atau jamak tu. Apa dengan uzur ya kajununan gilo kata gilo orang tu dia tendi tu main ya pening hitam abu usahwin lalai wajibat akhir salat sehingga wajib menunda salat yang kedua. Ini salat yang kedua tadi allati waktuha jawazirabatul jam'i, waktunya yang menghilangkan daripada pertamatan antara jamaah. Di mana kalau seperti itu ya tundalah dulu. Nah, karena benar-benar hitam tu sehat dulu dengan bismillah yang kedua tu nak uzur. Ada tu jangan lekor-lekor. Ini sudah semayang zuhur misalnya, dua rakaat salam, qomat lagi di asar. Dua itu berapa qomat? Itu zuhur kita qomat, dengan dua rakaat, kemudian salam, qomat lagi sembilan asar. Yang lama penceraian antara kedua itu. Sebab kita jemaah takdim itu termasuk ya seperti asar itu ikut zuhur, bisa ikut maghrib. Jadi kalau seperti itu ya ditundalah syarat kedua itu wajib menunda itu ada uzurnya datang bilo datang penyempitan datang lupa yang apa jadi pertamatan antara dua solat itu berarti itu hilang sebab itu. Minhu sakun yang tanya ragu pitulihi pada panjangnya perceraian tadi. Wala yadurru kasub zaman yasir depan tidak ada mudarat. Bolehlah ya perceraian dengan masa sedikit pada adat. Jadi kalau kita nilai antara zuhur dan asar itu ada penceraian ya kita berhenti itu sedikit ukuran kita ukuran adat orang biasa itu tidak apa boleh. Walau doa salat sekalipun tidak ada kesibukan. Ya, itu. Berhentilah begitu. Istirahat bentar. Itu syarat yang ketiga ya. Ya. Pertama tadi ya syaratnya tidak dimulai dengan yang pertama dan waktunya jemaah takdim tadi kan. Jemaah takdim itu yang disuruh itu zuhur asar maghrib isya. Jadi dibuatkan asar pada waktu zuhur itu namanya jemaah takdim. Dibuatkan isya pada waktu maghrib itu namanya jemaah takdim. Dan kita mengajarkan zuhur pada waktu asar meminta jemaah akhir. Itu cuma dua syarat itu mana nanti. Kemudian jemaah takdim ada 4 syarat. Waradumha yang keempat syarat jemaah takdim itu dawamul uzri kekal uzurnya. Uzur sehingga kita dibolehkan untuk apa nama itu
membuatkan jamak yang qasar. Ai baqa usafari ila tamamil ihram bisaniyah. Artinya kekal musafir itu hingga sempurnanya ya untuk ihram dengan salat yang kedua. Nah, artinya kita tadi tidak ada musafir tuh. Ya kalau belum sampai ke tempat itu, belum sampai tempat balik, kita tidak musafir masih boleh. Kalau lah kira-kira kita lah sampai ke tempat kita balik, suar balap perbedaan kampung itu dengan kampung lain, kita sehari seperti itu. Ya. Kalau aqama qabla al-ihram bisaniyah ala dunya zawalil uzri. Kalau kiranya dia berdiri sebelum ihram surat kedua, misalkan ihram surat kedua dia berdiri, maka dia dijamakkan karena hilang uzur. Karena sembahyang yang kedua itu waktu sampai. Musafir lah bisa itu jamakkan. Ya. Jadi sikong bangunnya antara kita dengan Semudo, situ tu batas. Batas kita di situ sana boleh yang kasar. Itu bisa kita dua marhalah. Ya sekitar 96 km minimal, itu 100 km. Jalan ada ngatan hari semalam, ada ngatan 2 hari 2 malam. Ya. Dan musafirnya musafir harus. Musafir maksiat tapi boleh. Ya. Ya. Walau istiratu dawamu ila tamam muslimnya tidak syaratkan kekalnya hingga sempurnanya ya syarat kedua itu syaratkan. Jadi kalau kita nilai tadi baru sah kita itu jamak takdim tadi, hendaklah sholat yang kedua itu dalam waktunya. Ya dalam waktu asar, dalam waktu zuhur masih ada. Terus jamak takdim. Ngerti ya? Pakai yang itu lah enak dulu. Kalau pergi-pergi. Balik rumah tak kabur lagi. Sembahyang lagi. Rumah sudah, di sana sudah. Nah kita di sana jangan jemaah orang. Jemaah orang sembahyang tamam tak boleh kita ikut. Itu. Yang kita ikut jemaah orang itu orang sembahyang tamam. Ini perkaat itu. Yang kita biasa di kampung. Kalau kita kasar tak boleh kita ikut itu. Sudah. Faslun fi bayani syurutil takhir. Ashab menyatakan syarat-syarat jamak takhir. Jamak takhir itu mengumpulkan dua sembahyang satu waktu. Jamak takhir itu artinya mengerjakan zuhur pada waktu asar. Jamak takhir namanya. Mengerjakan maghrib pada waktu isya. Dalam waktu maghrib sibuk-sibuk dah pergilah. Yang ada isya bila yang boleh. Asal kita masih dalam perantauan. Ataupun kita tinggal pada satu tempat itu sekitar 4 hari. 4 hari. Masih boleh. Jadi kalau kita niat mukim gitu ya boleh. Kita ke Jambi, kita tinggal di Jambi 18 bisa. Apa nama itu? Harus kasar itu, kasar jamak itu. Tapi kalau kita setidaknya 9 malam kita niat balik, tapi masih boleh kasar. Masih boleh jamak itu. Syurut dan takhiri isnan. Ya. Isnan ini menjadi ada surutnya. Tasnya waktu rapat dengan alif dan nun. Syarat-syarat jamak takhir itu ada dua saja, fakat. Isnan ini fakat, dua saja. Misalnya itu cuma 2 ikut aja. Fakat. Dua saja. Ahaduhuma niyatut takhir. Salah satu di antara keduanya meniatkan dengan jamak takhir. Niyatut takhir fi'liha ila waqti tsaniyah. Artinya mentahirkan memperbuatnya sampai waktu yang kedua. Dia kita ngerjakan zuhur pada waktu asar. Waktu kedua. Di situ kita ada niat. Kalau kita mengucap tahir dan niat itu waktu zuhur. Sembahyang zuhur asar. Itu niat tahir namanya.
Lalu yang ketiga tadi waktu kita sholat tuh ataupun ya kita dalam sholat tuh kita niat bawa apa? Bawa asar pada waktu zuhur. Takdimnya, takdim itu maksud itu menduluan. Nah, itu menunda. Nah, kedua tuh boleh pilih. Ka'ayyakula fi niyatihi nawaitu takhirul ula. Ya. La'ab aluha fi waktisannya. Jadi kita buat lam itu. Lam tidak. Seperti dia berkata dan niatnya, sahajaku menunda. Ya. Sahajaku mentahirkan yang pertama. Yang pertama ya sama yang pertama tadi. Aku membuat pada waktu yang kedua. Nah, yang pertama zuhur. Berarti aku niat membuat pada waktu kedua asar. Itu niat itu. Aku mengajarkan maghrib pada waktu isya. Itu niat itu. Itu katanya ada niat seperti itu. Niat tahir, niat menundaan. Ya. Sudah takdim tadi narik ke atas. Dan aku lebih. Jadi kita antara itu sudah terpilih. Jadi kita kadang-kadang tuh balik ke rumah tuh ada petang, ada lagi asar, jangan tahu. Kalau kita sudah asar, kan? Ya. Dan Allah Taala itu ya maka disebutkan Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang tidak memaksa illa usaha yang akan berikan kelapangan. Di mana ada kesempitan tidak ada kelapangan. Puasa juga dalam tahu boleh tapi puasa. Kalau musafir yang sudah diharuskan sholat ini bisa kado. Enak. Salah puasa udah kado. Tentang kasar kan dalam surah Nisa ada ya. Antak suruh begini. Jadi yang ada jamak tadi boleh kita jamak antara maghrib isya, antara zuhur asar itu kalau hujan di tengah jalan dan berhenti ya boleh kita jamakkan antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Tapi tidak boleh kasar. Sama. Zuhur tetap berkahlah, asar tetap berkah. Itu. Jadi kalau kasar itu 2 rakaat dibuat. Dengan syarat tadi kita dalam musafir. Waktu itu Nabi pernah itu 2 rakaat salam mayang. Itu sahabat di belakang. Apa sembahyang kasar ketika Rasulullah? Tidak. Sahabat nama Zuliyadin. Lalu tidak. Kasar tidak, jamak tidak. Itu pun Nabi lupa kan. Mengatakan sembahyang asar. Terus rakaat kedua ayat Nabi salam. Zuliyadin belakang. Kasar salat tak menasai dari Rasulullah kasar sembahyang itu berapa lupa. Jawab Nabi, galau tidak. Itu sudah menunjukkan kalam yakun. Galau tidak, dia berapa lupa tidak, asal jamaah tidak. Kata Zuliyadin, salah satunya Rasulullah pasti. Nabi lupa. Tambahnya. Jadi ulang balik. Itu dasar kita kalau kita ada rakaat, kita salam, walaupun lebih bercakap, tambah aja rakaat. Jadi ulang. Zuhur kah, isya kah, asar, rakaat salam. Kalau ditegur kawan dia, tambah Allah, tambah masih rakaat. Dasarnya. Ya, Tuhan membuatkan masalah itu supaya mengajar untuk itu. Muhammad. Wala yakfi niyatu ta'khiri faqat. Tidak cukup niat mentahirkan saja. Ya. Di anam takat takhir, sodikun bitakhir mentanik. Ya, karena semata-mata menunda itu adalah merupakan membenarkan dengan menunda sesuatu yang ditegah. Ya, artinya kita sekedar niat tahir itu tidak, tapi kita buat di situ dalam niat itu ya untuk mengajukan asar, mengajukan zuhur pada waktu asar atau isya pada
waktu maghrib itu ya, dengan niat kita di situ masa kita menunda itu untuk jamak tahir itu ya, bukan sekedar kita untuk namun untuk niat itu saja, tapi ada yang sebab menghalang gitu, menghalang itu untuk menjauhkan tamam itu perantauan jauh. Nah itu maksudnya. Walhal annahu qad baqa min waqtil ula ma yasahha. Walhal ya, bahwasanya sesungguhnya kekal daripada waktu pertama barang yang 8 dia akan jauh. Jadi waktu pertama tadi waktu kita meniatkan untuk yang terakhir itu waktu pertama kan ada dalam waktu pertama waktu meniatkan kita ngajarkan sama yang jamak tahir di waktu asar kita meniatkan di waktu zuhur tuh itu tuh tadi waktu asar kita meniatkan untuk yang tadi jadi itu tadi maya suha banyak yang kita bisa lagi mengajarkan di waktu pertama tadi. Wa yustaratu fin niyyati ayyutiha fi waqtil ula, disyaratkan pada niat itu bahwa dia menjatuhkannya pada waktu pertama. Pada waktu zuhur dia meniatkan jamak tahir, pada waktu maghrib dia meniatkan jamak tahir dan isya. Itu waktu pertama tu. Walahu takhirun niyati ila qadri ma yumkinu fi'lul ula ya bil waqti tamah atau maksurah li murida ya anuhuma ya baginya mentahirkan niat hingga ukuran barang yang mungkin memperbuat yang pertama dalam waktu yang sempurna atau waktu atau apa namanya asar karena mengenai satu kedua. Jadi dia meniatkan untuk apa nama jamak tahir itu di waktu yang pertama tadi kiranya waktu masih mungkin waktu itu masih mungkin kita ngerjakan sholat tam itu panjang di waktu kalau habis waktu pertama meniatkan juga jadi itu membuat jamak tahir itu niat itu pada waktu yang pertama waktu zuhur pada waktu maghrib waktu itu masih bisa ngerjakan maghrib itu mengerjakan zuhur tuh itu jamak tahir ya. Wasani huma yang keduanya jamak tahir itu dawamul udri kekal uzur atau kekal musafir gitu masih sampai musafir ila tamami sholat tsaniyah hingga sempurna sholat yang kedua. Jadi kalau kita ngerjakan sholat yang kedua itu masih dalam keadaan musafir. Kalau jalal udhu yang aqama qalatan misalnya waqtil ula qadwan. Kalau kiranya kita ngerjakan yang kedua tadi, kita ngerjakan misalnya asar, ya. Nah tahir tadi kan zuhur dulu, asar. Ngerjakan asar itu misalnya habis uzurnya, habis dan musafirnya, jatuh apa? Jatuh semayang itu pertama itu kabur. Jadi kita semayang waktu asar tadi misal itu habis waktu uzurnya. Ini ke rumah. Ada boleh lagi tasar jamak. Kita semayang zuhur sudah tadi dihukumkan semayang waktu kabur. Karena tidak ada waktu zuhur kan semayang waktu asar tadi. Karena mau jamak tadi. Itu. Tahu kita nak semayang asar kok. Bernama tu uzur dan musafir itu tidak lagi. Asal lagi kita buat jamak. Jadi macam mana katanya kedudukan semayang itu zuhur itu? Kado. Kadang kita semayang dalam waktu zuhur dah. Itu ini pandai di situ kita memandang waktu. Ya. Sawa qadama sahibatu waqtin au akharaha. Ya. Semua dong mendahului ya dalam waktunya atau menundakan. Jadi hasilnya artinya kalau kita bagi sah jamak sah asar itu ada dalam waktu musafir. Ke bawah masalah musafir. Faslun fi bayan syurut jawaz qasri shalah. Pasal menyatakan syarat-syarat harus mengkasarkan salat. Mengkasarkan itu asal meningkatkan. Salat zuhur 4 rakaat jadi 2 saja. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Isya 4 rakaat jadi 0 kasar. Harus. Syurutul qasri sab'atun. Syarat kasar itu ada 7.
Sembahyang kasar itu ada 7 syarat. Nah, boleh sembahyang kasar ada 7 syarat. Ya. Sematun, dia bertada ada surut. Surut itu jamak taksir, maka bertada muannas. Ya. Sematun tidak semun. Al-awwalu ayyakuna fis safar. Pertama syaratnya boleh kasar itu kalau dalam musafir. Kalau yang jamak itu boleh juga untuk jalan kan boleh. Dalam musafir. Itu kalau kasar harus dalam musafir. Nah. Wa ayyakuna safruhu tawilan. Naklah musafirnya itu panjang. Ya. Pertama dengan musafir dan musafirnya panjang. Wa huwa ma kana musafatuhu marhalatain. Ya. Adalah perjalanannya 2 marhalah. Atau aksar atau lebih. Yakinan dan tidak yakin. Wahuma masyiyatu yaumaini ya, sairan mu'tadilan. Dan yang kedua marhalah itu adalah perjalanan 2 hari, perjalanan ya, yang adil yang besok. Yasir isqal, perjalanan bawa beban berat, ma'ama tadu minan nuzul, di perjalanan itu bisa dia turun, wa istirahat bisa dia berhenti, walakti bisa dia makan, wa iya dan lain. Di perjalanan yang bermahala kok, dia dalam perjalanan itu pakai bebannya ada, boleh dia istirahat dan jalan tuh, boleh dia benar-benar turun di kendaraan tuh, istirahat, makan, itu kan dihitung, tidak dihitung dalam benar-benar itu sebagai mengurangi daripada jarak. Dapat itu. Perjalanan 2 malam itu kita berjalan tu boleh lah jalan biasa dapat cepatnya 2 hari. Kemudian istirahat boleh lah istirahat, kita tidur bentar jalan, itu makan lainnya itu kan itu. Bukan harusnya 2 hari jalan yang cepat, itu kan itu sendiri. Mu'tadilan, jalan yang biasa, sederhana. Tapi mau beban, mau beban itu berhenti gitu, istirahat gitu. Kalau kita lihat kendaraan itu turun dulu. Wabul burdi arba'ati burdin. Dan dengan ukuran burdah, ya, itu 4. Itu satu barat itu 12 mil. Jadi kalau 4 berlaku 48 mil. 1 mil 2 kilo. 96 kilometer. Itu hukum jalannya. Itu. Ya ada istilah. Kita kan yang galakkan persah, ada. Juga sebelum juga mobil persahi citata asyara pasan dengan ukuran perjalanan yang 2 marhalah tadi, ukuran dengan persah 16 persah. Ya. Wabil amyal dengan mil sama itu arbaun 48 mil. Kali 2 mil 2 kilometer. Ya. Persah, satu persah itu ya 16 persah itu sama dengan 48 mil juga. 48 mil juga. Kalau ukuran dulu itu sebutkan wal mailu 1,000 dira'in Adam. 1 mil itu 6.000 hasto dengan hasto anak Adam. Dulu kan ada ukuran zaman Nabi itu hasto. Ukur hasto orang yang biasa kan. Bukan panjangnya, bukan pendeknya. Mil. Itu ini ada di timbang-timbang ulama. 1 mil itu 2 kilometer. Jadi kalau tadi ada 48 mil 2 kilometer sama dengan 96 kilometer. Perjalanan yang harus sembahyang pasar. Sembahyang apa? Yang harus kita puasa berbuka. Mobil ambil sama dengan ya mil.
Ya sudah ya. Ada Siko sebutkan satu mil itu sitatu ala pijiroin 6.000 hasto. Pijiroin adami dengan hastoan Adam. Biasa kok. Ya. 6.000 hasto. 6.000 hasto. Hasto kita kok setahun dulu. Pendek lah. Karena kelebihan dulu pun tidak ada, belum ada meter lah dong. Gini kan. Itu. Wasani yang kedua. Ya. Yang kedua, syarat harus qasar sholat. Qasar itu sama meningkatkan. Ya. Sholat dua ini boleh 2 rakaat, qasar 2 rakaat, qasar 2 rakaat. Harus qasar itu syarat kedua. Ya. Ayatu nasatuhu mubahan. Ya. Bahwa adalah musafir yang harus. Kalau musafir belum bersiap, harus sholat. Ya. Yang musafir nak berdansa saja. Tak benar. Kamu nak tujuan. Ubah. Ayasmilul wajib wal mandub. Ya. Yang musafir mubah itu termasuk musafir yang wajib, musafir yang disunatkan. Yang coba pergi haji ya, itu termasuk. Ya. Waharaja bil mubail haram musafirul haram. Yang keluar dengan kata-kata musafir yang diharuskan itu yang boleh qasar salat. Apa yang keluar? Musafir haram. Falaisa lahul qasru fihi, maka tidak adalah baginya untuk mengkasarkan. Boleh. Jadi kalau kita nilai pemain bola itu musafir apa? Pemain bola. Kenapa namanya? Masuk arus, pesunan. Ada maksiat ya, ada. Kalau itu nilainya itu yang boleh, tapi itu musafir wajib, musafir sunat. Pemain harus. Harus kalau kita kerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala. Itu kira-kira ada musuh. Ya. Jadi niat musuh kawan. Ya. Niat musuh kawan. Jika secara hakikinya mungkin orang bilang tidak boleh itu. Penataran tidak boleh. Wasalisu syarat yang ketiga dalam mengkasar sholat dalam musafir itu al-ilmu bijawabil qasr. Tahu dengan harusnya qasar. Ada ilmu. Karena kita kalau tidak ada belajar, tidak tahu. Sahih. Al-ilmu bijawabil qasr, ada ilmunya dengan harusnya qasar. Ya, bi ayya taqida annal qasra fi safari jaizun la haram. Dan bahwa mengikatkan dia bahwa qasar itu dalam musafir itu harus tidak haram. Ya. Kalau qasara au jamaah jahilan bijawazi dzalika lam yasihha. Kalau kiranya dia mengkasar itu atau menjamak itu jahil dengan harus yang mungkin itu ya harus kasar atau jamak itu ya jahil dia tidak tahu dan sah. Apa sebab dia talang ubi karena itu nama bermain-main. Awak tak paham tapi ya muat. Tuh main-main tu. Itu masih ada ilmu lah. Terima amal itu kan ilmu pertama. Kita nak ubi kena bermainnya. Kena banyak kalau boleh kasarnya maka kalau boleh pergi haji. Dari Mekah Madinah tu naik bus. Waktu singgah masjid-masjid sembahyang. Kita kadang-kadang tahu tu dah jemaah ada begitu. Tak kasar tidak. Lewat lah. Banyak. Kalau orang sana kan banyak. Mekah Madinah tu yang dekat-dekat situ banyak mungkin ada kasar.
Ya. Warabi'u niyatul qasri wa taqum indal ihram. Ya, yang keempat syarat ya harus mengkasar sholat itu ada niat kasarnya dalam takbir ihram. Salli fardhu zuhri raka'ataini kasran majmu'an ada nilai tanah. Nah, Zuhur asar diri kalau jamaah takdim salli fardhu asri raka'ataini ila zuhri dan nilai tanah. Ya, sembahyang asar 2 rakaat asar menjamakkan kepada zuhur. Ah, itu niatnya. Itu kan termasuk syarat ya niat asarnya di waktu ihram. Ya. Orang yakrinu biayakrinaha bihi yang menyertai ia dengan dia. Nah, yakinan ada yakin. Tadi mau jamu biha ila salam dan mengekalkan dia ya salam. Kalau apa qablahu abad tajid. Kalau dia meniatkan kasarnya itu sebelum takbir ihram atau sudah takbir ihram tidak memadai. Nah, itu ya. Karena tanda masuk negerimu ya, syarat negerimu. Ini perlu kita tahu, orang banyak ngerti. Nah, banyak bertanya, kan, ini untuk kita, mana-mana, aduh. Itu salah satu di antara nama itu Islam ini sesuai dengan akal pikiran sehat. Itu kata ayat Quran, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak memberatkan hukum baik-baik yang kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.